Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan tentang sejarah Islam di Nusantara, yaitu tentang pentingnya belajar sejarah. Jika ada sebuah pertanyaan, apakah belajar sejarah itu penting? Apa alasan Anda? Sadar atau tidak, banyak di antara kita yang beranggapan nggak penting belajar sejarah. Alasannya, sejarah itu isinya cerita semua. Mendengarkannya bikin ngantuk, apalagi harus hafal nama-nama tokoh, tahun peristiwa, susah pokoknya. Apalagi kalau gurunya nggak asik dan membosankan. Ditambah lagi, banyak guru sejarah ketika menanggapi persoalan di atas yang ujung-ujungnya bilang, sejarah itu pelajaran wajib dari kurikulum. Mau nggak mau kalian harus belajar sejarah. Kalau nggak ngerti sejarah, berarti kalian bukan orang terpelajar. Kalau nggak ngerti sejarah, nanti kalian ditertawakan orang. Untuk masuk kuliah dan kerja itu ada tes pengetahuan umum, bahan soalnya ya sejarah. Nah, tanggapan di atas bukannya menjawab problematika, justru malah nakut-nakutin. Nah, ada sebuah fakta menarik bahwa hari ini justru sejarah menjadi momok bagi para pelajar karena identik dengan hafalan dan tumpukan-tumpukan angka yang bikin membosankan. Memang sejarah isinya adalah berupa angka-angka tahun dan nama-nama tokoh, bahkan kisah cerita yang sangat panjang. Nah, dengan keadaan seperti ini, kita jadi mikir, bagaimana dengan sejarah Islam? Apakah juga jadi momok? Bukannya ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah? Nah, untuk menjawab persoalan ini, lupakan dulu deh sejarah dalam konteks sebagai mata pelajaran di bangku pendidikan. Lupakan juga nilai ulangan sejarah, lupakan juga dunia akademis. Mari kita sama-sama mengupas apa pentingnya belajar sejarah. Dari sini, kita ingin mengajak untuk menelusuri dari sisi sebaliknya. Memang apa jadinya kalau kita nggak belajar sejarah, dan apa konsekuensinya kalau masyarakat nggak belajar dari sejarah? Nah, untuk mengulas hal ini, silahkan simak video ceramah Ustadz Budi Asyari berikut ini. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk kita mencoba untuk melihat bagaimana sejarah itu dalam kehidupan orang beriman itu istimewa untuk dipelajari, untuk menjadi panduan. Dan saya ingin kita mulai terbuka. Saya dengan teman-teman yang membuat acara Khalifah itu kurang lebih berjalan 4 tahun ini. Dan setiap saya ada di sebuah kota, saya sangat sering disalami oleh orang yang masyarakat muslim itu mengatakan begini. Jadi kalimatnya bisa sama dari satu kota ke kota yang lain. Ini juga mengherankan. Mereka mengatakan ternyata sejarah itu bisa dikaji sampai level itu, Ustaz ya. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Karena buat saya, setiap saya baca sejarah itu mesti seperti saya mendapatkan bongkahan emas mutiara berlian. Tiba-tiba di kita ini pelajaran sejarah itu pelajaran yang paling membosankan. Karena sejarah itu cuma tumpukan angka. Tahun sekian terjadi ini, namanya ini, peristiwanya ini, bosenin. Ditambah gitu gurunya nggak bisa juga jelasin kan? Sudah lengkap, ditambah lagi ujiannya susah setengah mati. Udah jelasinnya nggak enak, gurunya ujian susah sekali. Akhirnya orang semakin tidak tertarik. Sebenarnya sangat sederhana memahaminya. Lihat betapa sederhananya. Kalau kita melihat panduan peradaban Islam yang paling utama, yaitu Al-Quranul Karim, dan di dalam Al-Quran ada 1/3 isi Quran adalah kisah, sejarah, itu sudah cukup.
bahwa sejarah itu istimewa. Tiba-tiba tidak dapat porsi di negeri ini. Sejarah umat sebelum Nabi Muhammad, lihat, sejarah umat sebelum Nabi Muhammad itu kisah-kisahnya turunnya di ayat-ayat dan surat-surat Makkiyah. Makkiyah itu adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, kalau semua ayat ataupun surat yang turun sebelum Nabi hijrah namanya surat Makkiyah. Semua kisah umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu turunnya Makkiyah. Bayangkan kalau sepertiga Quran isinya kisah umat terdahulu, dan kisah umat terdahulu turunnya semuanya sebelum hijrah Nabi, bukankah itu artinya sebelum Nabi hijrah, selama Nabi di Mekah, itu isinya ayat cuma kisah saja, Pak. 13 tahun lamanya. Ada ayat lain yang bukan kisah, tapi sepertiga Quran loh kisah. Kemudian semua turun waktu Nabi di Mekah. Itu artinya sepanjang 13 tahun di Mekah dipenuhi dengan kisah tentang sejarah. Sementara Mekah itu oleh para ahli ilmu disebut sebagai pembangunan pondasi. Jadi membangun pondasi generasi. Nabi kan di Madinah nanti sudah bicara negara, sudah bicara hukum, itu nanti. Nah, sekarang baru tahu kita. Sejarah ini berhubungan sangat erat dengan kebesaran dan kemunduran sebuah zaman. Karena sejarah ini cermin masa lalu, Pak. Ya, cermin masa lalu. Para ahli sejarah mengatakan bahwa at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Ya, sejarah ini peristiwa berulang. Jadi nanti akan saya jelaskan keadaan kita hari ini itu, apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Kalau ada masalah, ini masalah sebenarnya seperti apa, mengurainya bagaimana, solusinya apa. Itu kalau orang belajar sejarah tahu, Pak, solusinya. Orang sejarah sampai mereka akan tahu apa yang akan terjadi. Itu orang sejarah, Pak. Karena dia cuma berulang. Peristiwa begini pernah ada zaman apa. Karena zaman itu begini, masalahnya begini, sebabnya ini, maka solusinya ini. Persis. Dan nanti kita akan lihat bagaimana para ulama dalam Islam itu menempatkan posisi sejarah di posisi yang luar biasa. Nah, disinilah kesalahan kita. Sejarah menjadi pelajaran yang nyaris tidak dipelajari, sekalinya dipelajari di kelas tidak menarik. Di masjid-masjid nyaris tidak ada pelajaran sejarah Islam. Begitu?